sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya kita percaya anugerah kemuliaan Tuhan selalu melingkupi kita, dan berkat Tuhan selalu bersama kita, dan kita terus dalam sehat, bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Kita mau merenungkan firman Tuhan hari ini, namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Demikianlah firman Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Itu demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah teruslah melayani. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kemuliaan adalah buah dari kesetiaan dalam menyelesaikan tugas tanggung jawab pelayanan kita. Akan tetapi jangan lupa, di tengah kesetiaan dan kerja keras itu terkadang tekanan kerap datang silih berganti kepada kita, tantangan hidup. Tentu saja hal ini bisa menyeret kita pada rasa bosan dan jenuh dalam diri kita. Sidang jemaat Tuhan, dalam tugas pelayanannya, Yesus serta para murid mungkin pernah mengalami perasaan serupa. Bisa saja ini alasan mengapa Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus berdoa di atas gunung. Ketika sedang berdoa, rupa wajah Yesus dan warna pakaiannya menjadi putih berkilauan. Bahkan terlihat ia sedang berbicara dengan Musa dan Elia. Kedua orang itu menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang kepergiannya
akan digenapinya di Yerusalem. Sidang jemaat Tuhan, Petrus dan murid-muridnya sedang tertidur waktu itu. Ketika terbangun, mereka melihat Yesus dan kedua orang itu dalam kemuliaannya. Petrus mengungkapkan rasa kebahagiaannya kepada Yesus. Oleh karena itu, ia berinisiatif untuk mendirikan 3 kemah untuk mereka. Tak lama kemudian, awan menaungi mereka. Ketakutan pun datang menghampiri, lalu terdengarlah suara, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus sudah tinggal sendiri. Semua kisah menakjubkan ini dirahasiakan oleh murid-muridnya dari orang lain. Mungkin sidang jemaat Tuhan kita juga sama seperti Petrus yang ingin berhenti dan mendirikan kemah kalau melihat kemuliaan Allah. Ketika kita ingin tinggal diam dan menikmatinya saja, padahal pandangan seperti ini keliru. Untuk bisa melihat kemuliaan Yesus, kita harus terus bekerja melayaninya, ya, terus melayani. Kemuliaan itu dinyatakan bagi orang yang hidup di dalamnya. Ketika melihat kemuliaan dan merasakan kemuliaan Tuhan, buanglah hasrat mendirikan kemah di sana. Pekerjaan sudah menunggu untuk diselesaikan, sidang jemaat Tuhan. Tinggalkanlah zona nyaman kita. Kita harus mencair seperti garam dan bersinar di tengah kekelaman, sehingga Yesus semakin dimuliakan dan kita akan bercahaya seperti Yesus. Makanya teruslah melayani. Pelayanan ini bukan hanya untuk para penginjil atau pendeta atau yang lain, tetapi pelayanan ini untuk kita semua. Melayani adalah tugas kita semua, jemaat Tuhan, sebagai kita yang sudah dikasih oleh Tuhan, yang sudah mengerti kebenaran dan keselamatan itu. Kita harus melayani, ya, seperti Yesus Kristus sampai dia akhir hidupnya di kayu salib, terus dia melayani. Dan ini dah mau ditunjukkan kepada murid-muridnya, ya, Petrus, Yohanes dan Yakobus. Mengapa mereka sebelum mati mereka sudah melihat kemuliaan Allah? Karena Yesus yakin dan percaya ketika orang ini dalam pelayanannya nanti akan melayani dengan luar biasa dan mencerminkan, memancarkan cahaya daripada keselamatan daripada Kristus ke seluruh dunia ini melalui Injil kebenaran. Kita pun mau seperti itu, sidang jemaat Tuhan. Terus mulai dalam kehidupan kita, mulai dari hal terkecil dulu, keluarga kita, rumah kita, lingkungan kita. Kalau ada kumpulan STM atau kumpulan marga, bisa juga kita melayani di sana, sidang jemaat Tuhan. Bisa juga. Dan Tuhan Yesus percaya, Tuhan Yesus yang kita percayai akan memberikan kita hikmat dalam melayani, memberikan kita kekuatan dalam melayani. Lewat ini kita belajar, sidang jemaat Tuhan, bahwa dalam pelayanan begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Terkadang kita sadar bahwa pelayanan kita itu perlu suatu usaha dari kita untuk membangkitkan pelayanan itu. Dan kita berdoa agar pelayanan kita itu selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami belajar hari ini bagaimana Yesus Kristus mengajari murid-muridnya untuk terus melayani. Walaupun kemuliaan Tuhan terus selalu melingkupi kami. Kami tidak mau terlena ya Tuhan. Tetapi lewat ini kami mau terus melayani Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kita berdoa. Amin. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan